boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir gampang jadi suami. Coba lihat itu kasihan. Kadang kala bawa Grab, motor, di jalan kempes bannya, dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia, di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Kayaknya jangan suka ngomel, Pak. Jangan cerita aibnya orang. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesama manusia? Dan ghibah inilah yang memutuskan tali persaudaraan kita. Tidak ada orang senang dicerita. Ibu-ibu kan biasa kumpul. Kalau suamimu tenang, sopan, bicaranya halus, rajin ibadah, baik, hati-hati. Terus kan? Kenapa? Layangan putus. Berhenti. Begitu ibu mulai ada oh iya, itu kepala dinas itu begitu. Kau tahu sinetron tadi malam, jelek betul sifatnya. Ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majelis taklim yang sukses, dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia. Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majelis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampuri. Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua. Bu, yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur tuh. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Pecel ada. Soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul gosip, tiraki. Pagi-pagi toge nih Satu, yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah. Dan itulah yang Nabi katakan, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu diantaranya al-istighalu bi'uyubil khalqi, toge. Berhenti cerita kejelekan orang. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat. Kayak ndak kenal aja. Mentang-mentang sudah jadi istri wagub. Dulu waktu mau dipilih senyum kiri kanan. Bukan sombong, beliau lagi buru-buru mau ke toilet. Itu namanya sangka baik. Masa dia jawab WhatsApp saya? Dulu setiap saat jawab, sekarang tidak pernah lagi dijawab. Tertimbun WhatsAppnya ibu, sangka baik. Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini, rumah tangga aja pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik. Padahal dia baru 4 tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun tidak diangkat-angkat. Betul Bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Prosesornya sudah tua. Bikin surat siapa wali? Sudah Pak, tinggal diteken. Belum sudah namanya itu dong. Ini betul 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. 1 kali penjelasan, siap Pak.
belum ditanya sudah selesai. Itu sangka baik. Ibu-ibu sangka baik sama suami. Jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira nak cari nafkah? Hah? Saya jangan. Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik. Baru pulang, mana HP-mu? Dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. Satu diantaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. Satu diantaranya istri yang durhaka sama suaminya. Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat, coba kelakuannya ini ibu-ibu. Ustadznya aja dia berkomplain. Bu, woi. Kira gampang jadi suami, Bu? Coba lihat suami kita. Di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Siap. Di warung kopi dikejar tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan dan dia wali kota? Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi suami. Bu. Woi. Bu. Itu suami, Bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami tidak malu kalau ibu pulang lebaran tidak punya baju baru, tidak pakai cincin? Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya. Pulang kampung masih ini, malu kita sebagai suami, Bu. Ibu pernah tidak malu kalau suamimu tidak pakai baju baru? Tidak pernah. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir gampang jadi suami. Coba lihat itu kasihan. Kadang-kala bawa Grab, motor, di jalan kempes bannya. Dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia. Di akhirat lagi, dicari itu suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Makanya jangan suka ngomel. Biar HP salah diperiksa. Bagaimana suamimu tidak bikin nama palsu? Saya begitu, Bu.